nafsu itu memang menyuruh kita berbuat kejahatan, disuruhnya kita berbuat jahat, dan itulah memang nafsu, memang kerjanya menyuruh orang berbuat jahat. Tugas nafsu itu memang itulah dia. Tapi terkadang juga nafsu menyuruh kita berbuat baik, disuruhnya kita berbuat baik. Nafsu juga menyuruh kita berbuat taat. Oleh karena itu, kalau kita berbuat baik, kita berbuat taat, perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena boleh jadi dalam ketaatan yang kita buat itu ada kepentingan nafsu. Nafsu memang begitu dia. Disuruhnya kita berbuat baik, tapi di dalam kebaikan itu ada kepentingan nafsu. Apa dia? Mungkin di sebalik itu ada riya dan lain-lainnya, sehingga amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azza wa adhal, a'azza man hadahu wa adhalla man adhal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fima qaddara wa fa'al, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi afdalu man arsal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi anzala wa bashara wa sahal, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yawmin takhair fihi man aqal. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang barakah ini kita dapat berjumpa kembali untuk meneruskan kajian hikam kita. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul hadiyatu wal ishrun ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-121 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Kata beliau, la nihayata limadhammika in arja'aka ilaika, wa la tafrughu madaihuka in azhara judahu alaika. Tidak ada kesudahan bagi engkau celaan-celaan jika Allah mengembalikan engkau kepada engkau.
dan tidak habis puji-pujian untuk engkau jika Allah menampakkan kemurahannya atas engkau. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-121 ini. Maksudnya itu adalah, idza aradallah ihanata 'abdin wa idlalah raddahu ila nafsihi wa wakkalahu ilaiha fatwallihi fa idza stawlathu nafsuhu asqatathu fi mahawir rada. Apabila Allah menghendaki menghinakan seorang hamba, maka Allah kembalikan hamba itu kepada nafsunya, dan Allah serahkan dia kepada nafsunya, maka berkuasalah nafsu itu atas si hamba itu. Jadi apabila nafsu itu sudah menguasai diri seorang hamba, tuan-tuan sekalian, maka nafsu itu akan menjatuhkan hamba itu fi mahawir rawa. Mahawir rawa itu adalah lembah kehinaan. Apabila nafsu itu menguasai diri seorang hamba, atau nafsu itu menguasai diri kita, maka kita akan dicampakkan ke lembah kehinaan, fi mahawir rada. Jadi tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, jika Allah itu menghendaki kehinaan kita nih, maka Allah serahkan kita kepada nafsu kita. Jadilah nafsu kita memimpin kita. Jadilah nafsu itu mengendalikan diri kita. Kalau nafsu kita sudah memimpin kita dan kita di bawah kepemimpinan nafsu kita, maka jatuhlah kita ke jurang kehinaan itu. Oleh yang demikian, kalau itu sudah terjadi pada diri kita, fala nihayata limadzamika ayyuhal abdu arraddaka ila nafsika, maka tidak ada kesudahan bagi engkau wahai hamba segala macam celaan-celaan apabila Allah kembalikan engkau itu kepada nafsu engkau. Jadi tak berkesudahan akhirnya apabila Allah sudah mengembalikan, menyerahkan kita kepada nafsu kita, maka diri kita ini penuh dengan segala macam celaan-celaan, penuh dengan sifat-sifat buruk yang tidak terpuji. Itu apabila Allah sudah menyerahkan kita kepada nafsu kita itu. Itulah bahayanya kalau Allah serahkan kita kepada nafsu kita. Nafsu apabila sudah memimpin diri kita, maka kita akan sengsara. Kenapa demikian? Li'annan nafsa manba'us syururi wal hawa. Karena nafsu itu sumber kejahatan dan sumber kehinaan. Maka kalau kita dipimpin oleh nafsu, maka kita akan jatuh ke dalam kehinaan. Janganlah kita mau dipimpin oleh nafsu kita itu. Wadzalika alamatul wabal wal khusran wasuqutika min ainir rahman. Dan itu tanda kecelakaan, tanda kerugian dan jatuhnya engkau dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wasuqutika min ainir rahman, jatuhnya kita dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kenapa nafsu itu menjadi sumber kejahatan, menjadi sumber kehinaan? Karena pada diri si nafsu itu terkumpul segala macam sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang buruk. Tidak ada sedikit pun nafsu itu punya sifat yang terpuji, tuan-tuan sekalian. Walaupun secara zahir terpuji, tapi pada hakikatnya adalah apabila nafsu itu dikuasai nafsu kita, maka kita akan tercela.
Pernah saya sebutkan hadirin sekalian, nafsu itu memang menyuruh kita berbuat kejahatan, disuruhnya kita berbuat jahat, dan itulah memang nafsu, memang kerjanya menyuruh orang berbuat jahat. Tugas nafsu itu memang itulah dia. Tapi terkadang juga nafsu menyuruh kita berbuat baik, disuruhnya kita berbuat baik. Nafsu juga menyuruh kita berbuat taat. Oleh karena itu, kalau kita berbuat baik, kita berbuat taat, perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena boleh jadi dalam ketaatan yang kita buat itu ada kepentingan nafsu. Nafsu memang begitu dia. Disuruhnya kita berbuat baik, tapi di dalam kebaikan itu ada kepentingan nafsu. Apa dia? Mungkin di sebalik itu ada riya dan lain-lainnya, sehingga amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian, di antara sifat nafsu itu yang perlu kita sebutkan antara lain adalah sifat nafsu, antara lain itu adalah yang pertama di antaranya al-kibru, kesombongan. Ini sifat nafsu. Kalau kita dipimpin oleh nafsu yang bersifat sombong, maka kita pun ikut menjadi orang yang sombong. Bahkan dalam kisah penciptaan nafsu itu sendiri luar biasa, tuan-tuan sekalian. Lamma khalaqaha Allah, tatkala Allah menciptakan nafsu itu, ketika Allah menciptakan nafsu, qala laha, maka berkatalah Allah laha kepada nafsu. Apa kata Allah? Man ana, kata Allah. Allah tanya kepada nafsu, ya nafsu, siapa aku? Nafsu menjawab, qalat anta anta wa ana ana. Nafsu menjawab, engkau engkau, aku aku, sama gitu aja. Tengok, man ana, kata Allah. Nafsu menjawab, anta anta wa ana ana, engkau engkau dan aku adalah aku. Sampai begitu hebatnya nafsu menjawab pertanyaan Allah. Artinya nafsu tidak mau mengakui bahwa dia adalah hamba Allah, tidak mau mengakui bahwa nafsu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita dipimpin oleh nafsu kita yang bersifat sombong, maka kita pun akan menjadi orang yang sombong. Ini akibat kalau kita dipimpin oleh nafsu, ini akibat Allah serahkan nafsu itu memimpin diri kita. Adalah sebab-sebabnya itu. Maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka orang yang bersifat sombong. Kalau Allah tidak menyukai atau tidak mencintai orang yang sombong ini, maka Allah tidak memberikan barang-barang yang berharga, sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak dicintainya itu. Sekiranya Allah tidak menyukai kita, maka Allah tidak akan memberikan sesuatu yang berharga kepada kita. Apa yang berharga itu? Tentulah sesuatu yang kita inginkan. Di antaranya adalah hikmah, ilmu rahasia, ilmu ma'rifat. Orang sombong tidak akan mendapatkan ilmu ini. Kita ingin mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ilmu rahasia dan ilmu ma'rifat itu. Tapi kalau kita dipimpin oleh nafsu, kita tidak akan dapatkan ilmu ini, tuan-tuan sekalian. Kalau kita ini sudah sombong, payah betul masuk nasihat, payah betul masuk pengajaran orang lain. Kenapa? Dia sudah sombong, dipimpin oleh hawa nafsunya sendiri. Jangankan kita, jangankan manusia lain, nasihat Rasulullah pun tidak diindahkannya. Maka berfirman Allah dalam ayat yang lain, sa'asrifu an ayati alladzina
yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku palingkan ayat-ayatku terhadap orang-orang yang sombong di muka bumi ini. Ini salah satu tercelanya seseorang yang dipimpin oleh nafsunya. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku palingkan ayat-ayatku terhadap orang-orang yang sombong di muka bumi ini. Itu yang pertama, al-kibru. Ya, di antara sifat nafsu di al-kibru, kesombongan. Yang kedua, sifat nafsu yang tercela lagi adalah wa minha hubbul mali wasyarafi wal jahi. Nafsu ini dia menyukai harta, al-mal. Nafsu juga menyukai kehormatan, kemuliaan, kedudukan, pangkat di sisi manusia. Itu makna hubbul mali wasyarafi wal jahi. Suka kemuliaan di sisi manusia, di sisi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat nafsu. Harta, pangkat, kedudukan, kesemuanya ini satu jalan untuk si nafsu, untuk mencapai kehendaknya. Nah, tuan-tuan sekalian, jadi harta, pangkat, kedudukan satu jalan si nafsu untuk mencapai kehendaknya. Maka nafsu itu suka mal, asyaraf dan al-jah. Nafsu ingin ini, ingin itu, tentulah ada duit. Maka yang dituju nafsu itu adalah duit atau uang. Kalau kita menginginkan sesuatu, perlukan duit. Ingin ini, ingin itu, ingin makan, ingin minum dan lain-lainnya, kita kan perlu duit itu. Oleh karena itu nafsu suka dan mengejar, tertuju kepada duit itu. Untuk apa? Untuk meluluskan kehendaknya. Nafsu suka pangkat, kedudukan, kemuliaan. Karena dengan pangkat, dengan kedudukan itu, nafsu menjadi mudah untuk meluluskan kehendak-kehendaknya itu. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang tidak adil, ya, seorang pemimpin yang mengikuti nafsunya, dia akan berlaku tidak adil, tuan-tuan sekalian. Itu kalau kita dibimbing oleh nafsu kita, kita pun akan menjadi demikian, hadirin sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul mali wasyarafi yumbitan nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma al-baqla. Cinta pada harta, cinta kepada dihormati itu menumbuhkan kemunafikan, an-nifaq fil qalbi, dalam hati, sebagaimana menumbuhkannya air akan sayuran atau tanam-tanaman. Itu bahayanya itu. Ini sifat tercela, ya, sifat tercela pada orang yang dibimbing oleh nafsu. Oleh karena itu, hadirin dan hadirat sekalian, pengarang Al-Hikam ini menyebutkan dalam hikmah ini, la nihayata limadhamika in arja'aka ilaika. Tidak ada kesudahan celaan-celaan kepada engkau jika Allah mengembalikan, jika Allah menyerahkan engkau kepada bimbingan nafsu engkau itu. Tak ada kesudahannya. Kita dalam celaan-celaan, artinya kita dalam keburukan saja. Kenapa? Dibimbing oleh nafsu kita. Ya, seperti sombong tadi lah, seperti sombong. Kemudian cinta kepada harta tadi, sifat itu sifat nafsu. Sombong itu sifat nafsu. Cinta kepada harta juga sifat nafsu.
wa hubbul mali yurisul bukhla. Orang yang cinta harta ini menimbulkan kikir. Yurisu al-bukhla, menimbulkan kikir. Kikir ini pun termasuk sifat tercela, tuan-tuan sekalian. Rasul menyatakan, innal bakhila ba'idun minallah qaribun minan nar. Orang yang kikir itu jauh dari Allah, maksud jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Innal bakhila ba'idun minallah qaribun minan nar. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang bakhil ini dia jauh dari Allah, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Dan dikatakan orang bakhil ini payah berkawan, sangat payah dia berkawan. Kalaupun dia berzakat bisa kurang zakatnya, kalau dia berjualan bisa kurang karena dia kikir. Milik orang bisa dikatakannya itu miliknya sendiri dan lain-lainnya. Segala sifat tercela tadi ada pada diri orang yang di bawah bimbingan nafsu itu. Hadirin dan hadirat sekalian, itu kalau al-bakhil, tuan-tuan sekalian, kalau cinta kepada harta itu boleh menumbuhkan bakhil, ya kikir. Wa hubbus syarafi wal jahi, adapun yang suka kehormatan dan kedudukan, wa hubbus syarafi wal jahi yurisur riya. Orang yang suka kehormatan, yang suka kedudukan, itu pula akan menimbulkan riya pada dirinya. Yurisu ar-riya. Dia sembahyang supaya dinilai orang yang rajin sembahyang. Dia bersedekah supaya dikatakan dia adalah orang yang ahli dermawan, ahli sedekah. Jadi tuan-tuan sekalian, tentulah kita khawatir akan hal-hal ini. Wa idza arada Allah i'zaza 'abdin wa inayatahu azhar alaihi judah fatawallahu wa hafizahu wa la yatrukuhu wa la yuwakkiluhu ila nafsihi. Saya ulang tuan-tuan ya. Wa idza arada Allah i'zaza 'abdin wa inayatahu azhar alaihi judahu fatawallahu wa hafizahu wala yatrukuhu wala yuwakkiluhu ila nafsihi. Apabila Allah hendak memuliakan seorang hamba, i'zaza 'abdin, Allah menampakkan atas hamba itu kemurahannya, maka si hamba itu Allah pimpin, Allah pelihara, tidak Allah tinggalkan dia, wala yuwakkiluhu wala yatrukuhu wala yuwakkiluhu ila nafsihi, dan tidak Allah serahkan kepada nafsunya itu. Kalau Allah serahkan kita kepada nafsu kita, bahayalah kita. Tapi apabila Allah ingin menampakkan kasih sayang anugerahnya, Allah tidak tinggalkan kita, Allah tidak serahkan kita kepada nafsu kita, Allah pimpin kita sendiri. Oleh karena itu tuan-tuan sekalian, inilah yang bagus nih. Setiap subuh kita berdoa. Dalam doa kunut itu bunyinya, wa tawallani fiman tawallai. Pimpinlah aku ya Allah pada orang-orang yang Engkau pimpin. Tuan-tuan sekalian, itu perlu kita aminkan itu. Ya, perlulah kita aminkan. Ya, doa kunut yang kita kumandangkan, yang kita baca setiap subuh itu, wa tawallani fiman tawallait, pimpinlah aku ya Allah pada orang yang Engkau pimpin. Artinya janganlah kita sampai dipimpin oleh nafsu. Fala tafrugu madaihuka
ayyuhal abdu in azhara judahu alaika fatawallaka wa hafizaka bi'inayatihi wa hajazaka min nafsika, maka tidak habis puji-pujian kepada engkau wahai hamba, jika Allah menampakkan kemurahannya atas engkau itu, Allah yang memimpin engkau dan menjaga engkau. Jadi kalau Allah sudah memimpin kita, Allah sudah menjaga kita, tuan-tuan sekalian, maka segala pujian-pujian itu akan ditujukan kepada kita. Kalau nafsu yang memimpin kita, segala celaan-celaan ditujukan kepada kita. Kebalik dia. Nafsu yang memimpin kita, segala yang buruk-buruk ditujukan kepada kita. Kalau Allah yang memimpin kita, maka segala puji-pujian ditujukan kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibimbing langsung oleh Allah. Rasul itu mentornya itu Allah Subhanahu wa taala. Selama lebih kurang 23 tahun dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernyataan beliau, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Kata beliau begitu. Aku langsung dididik oleh Allah. Allah membaguskan pendidikanku. Oleh karena itu segala sifat kemuliaan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan, puan-puan serta hadirin hadirat sekalian, kan ada diceritakan, diriwayatkan, entahlah Siti Aisyah atau Khadijah, istri Rasulullah ini tahu bahwa bakal suaminya ini, tuan-tuan sekalian, bakal suami ini adalah seorang yang sangat mulia, Siti Khadijah, sangat mulia. Orang kecil, orang dewasa, orang tua, semua masyarakat di Mekah saat itu tahu tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita itu menyebar di merata tempat di Mekah itu atau di Madinah ya. Dan calon istri Rasulullah ini Khadijah tahu akan hal itu. Maka setelah mereka berkahwin, tuan-tuan sekalian, hiduplah Rasulullah dan Siti Khadijah satu rumah. Maka tahulah Siti Khadijah bahwa yang dikatakan oleh masyarakat belum ada apa-apanya rupanya. Masyarakat mengatakan bahwa bakal suamimu itu adalah orang yang sangat mulia. Dan pernyataan itu sangat diyakininya, karena semua orang bercakap demikian. Setelah Siti Khadijah tinggal di bawah satu atap dengan Rasulullah, pengetahuan beliau lebihlah dari pengetahuan masyarakat. Ternyata kemuliaan yang beliau lihat sendiri lebih dari yang dinyatakan oleh seluruh masyarakat itu. Kan terbalik dengan kita itu. Orang pandang kita mulia karena orang itu tidak tahu siapa kita. Kita pun mulia ini, kita hebat ini karena Allah tutup aib-aib kita. Mulialah kita. Dan itu di antara sunnatullahnya begitu, tuan-tuan sekalian. Di antara sunnatullah ini, sunnah yang Allah tetapkan, Allah sembunyikan aib kita. Kalaupun aib kita diketahui oleh orang, itu mungkin 1-2% saja. Itu hikmahnya besar sekali. Kalau seandainya aib kita dibuka oleh Allah, semua orang tahu tentang aib kita, kita tahu aib orang lain tahu aib kita tahu aib istri kita tahu aib kita, tidak akan ada rasa kasih sayang lagi. Mungkin tak ada pernikahan lagi. Kenapa? Tahu semuanya aib. Oleh karena itu Allah lindungi kita, Allah tutup aib-aib kita, dan itu merupakan sunnatullah. Tapi Rasulullah SAW ketika beliau hidup dengan Siti Khadijah luar biasa, atau Siti Aisyah, bahkan dikatakan, ditanya kepada beliau bagaimana akhlak Rasulullah, khuluquhu Al-Quran, akhlak itu adalah Al-Quran. Semakin hebat nampaknya Rasulullah ini, semakin hebat. Di luar rumah
ketika belum berkeluarga dipandangnya calon suami itu hebat, setelah menjadi suami semakin hebat. Kalau kita kan tidak begitu dia rasanya. Sebelum kawin kita puji istri kita itu. Sebelum kawin dipuji kita oleh istri kita. Setelah kawin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nampaklah masing-masing kelakuan itu. Ya, itulah dalam ayat itu ada sebutkan sakinah itu, tuan-tuan. Sakinah, mawaddah, warahmah itu. Sakinah itu tempohnya 2 tahun. Ada saya sebutkan nasihat kepada mempelai itu. Sakinah itu dia, kedamaian itu 2 tahun tempohnya. Kalau orang yang baru berumah tangga itu dapat melalui 2 tahun itu kemungkinan besar dia akan sampai kepada tahun-tahun berikutnya. Itu makna sakinah itu. Tempohnya 2 tahun itu. Lewat dari 2 tahun, insya Allah kemungkinan besar akan selamat dalam rumah tangga itu. Karena saling memahami. Sebelum kawin kan tidak tahu, setelah kawin kan saling mengetahui mana kekurangan, mana kelemahan, mana kelebihan tadi. Hadirin dan hadirat sekalian. Jadi kalau Allah membimbing kita, bukan nafsu kita, maka pujian-pujian akan ditujukan kepada kita. Lalu bagaimana caranya agar kita termasuk orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana caranya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya pujian-pujian itu ditujukan kepada kita? Salah satu caranya adalah doa Rasulullah yang pendek yang bisa diamalkan, diwiridkan supaya kita tetap dalam bimbingan Allah. Apa kata Rasulullah dalam doa beliau? Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Itu diamalkan, elok diamalkan. Doanya pendek, tak panjang. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau serahkan aku kepada nafsuku sekejap mata jua pun. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau serahkan aku kepada nafsuku sekejap mata jua pun. 1 detik pun jangan, 1 menit pun jangan, ya Allah. Jangankan 1 detik, 1 menit, ya, tak boleh, bahaya kita. Apalagi 1 jam, 1 hari, berbulan-bulan. Jangan sempat kita dibimbing oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala atau nafsu kita. Orang yang dibimbing Allah ini, tuan-tuan sekalian, apabila dia ingin berbuat maksiat, orang yang dalam bimbingan Allah, dalam jagaan Allah, apabila dia ingin berbuat maksiat, akan dihalang Allah. Payah betul berbuat maksiat, gagal saja. Itu kelebihan orang yang dibimbing Allah. Ingin berbuat maksiat, ingin berbuat kejahatan, selalu gagal. Itu seperti ada ceritakan seperti kisah Al-Imam Haris Al-Muhasibi, seorang wali Allah. Beliau mempunyai satu karamah. Beliau mempunyai satu karamah, Al-Imam Haris Al-Muhasibi. Ya, satu karamah itu apabila beliau dihidangkan satu makanan yang syubhat, yang haram, maka tangan beliau bergetar. Artinya makanan itu jangan dimakan. Tapi terkadang dululah ya, kawan-kawan dulu pernah menceritakan barang-barang haram itu sodap pula saja. Lain katanya. Jambu yang dibeli dengan jambu yang dicuri itu katanya lain katanya. Tahiyah tidak. Itu cerita dulu lah tuan-tuan ya. Cerita dulu. Sekarang pun orang sudah jarang punya kebun jambu, sudah jarang. Dulu banyak. Ya,
tebu, ya. Itu jarang panen. Itu kisah-kisah tahun 80-an. Kadang-kadang dia, kalau tuan-tuan sekalian, kan ada, kita dibenarkan juga oleh agama kita itu memelihara anjing. Mudaratnya besar juga. Dibenarkan kita itu memelihara anjing, diantaranya untuk menjaga kebun kita. Itulah manfaatnya. Itu tukang kebun tuh untung ada anjingnya dulu. Kalau tak ada, habis sapu semuanya. Tak sampai berbuah. Ya, putih pun tuang diambil orang juga. Lain rasanya katanya. Yang dicuri itu lain rasanya katanya. Iya pula ya. Itu kita mesti membiasakan diri lah ya, mesti membiasakan diri untuk makan makanan yang halal-halal. Yang dulu biarlah berlalu ya. Jadi tuan-tuan sekalian, Al-Imam Haris Al-Muhasibi di antara karamatnya itu, apabila beliau diberikan makan minuman dan dalam makanan itu minum ada haramnya, ada subhatnya, tangan beliau itu bergetar. Itu membuktikan bahwa dilarang untuk makan, tahu dia. Kita kan tak tahu itu. Terkadang mencari pun yang itu. Jadi di antara amalannya supaya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian, ya diamalkan. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya. Bacalah itu dalam 100 atau 1000 kali, ya. 100, 1000 kali mesti ada wirid kita. Karena orang yang tidak ada wiridnya, dia dikatakan qirat, adalah monyet. Maka mesti ada wirid kita. Di Bisilam ini alhamdulillah tuan-tuan sekalian, yang lebih uniknya lagi Bilal. Bilang nampaknya remeh, enteng, tapi mereka itu punya wirid mingguan. Punya wirid mingguan. Itu Bilal di Bisilam ini ya, yang konsisten lah, yang komitmen. Kalau saya tidak salah itu pukul 3.30 pagi itu mereka sudah naik ke atas. Lebih kurang 1,5 jam mengumandangkan munajat karangan Syekh Abdul Wahab Rokan. Itu wirid luar biasa itu. Insya Allah orang yang komitmen terhadap wirid ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap minggu itu. Jadi kalau seandainya Bilal itu, tuan memang saya setiap minggu sekali itu, dalam setiap minggu sekali dalam setiap minggu. Boleh saya setiap hari? Oh boleh kali lah. Boleh kali. Tambah lagi malam Jumat. Yang Bilal nih malam Jumat. Apa dia? Baca Yasin. Wirid mingguan. Di sini ada wirid ya, kalau wirid harian itu ada, wirid mingguan ada, wirid bulan ada, wirid tahunan ada di Islam nih. Kalau mingguan selain ya munajat tadi, baca Yasin. Bulanan Maulid. Ini Maulidnya nggak payah segini. Tahunan Maulid juga, Maulid besar namanya. Kalau bulanan Maulid kecil, yang besar tahunan. Ya mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, terutama bil khusus kita dalam Islam ini, kita wiridkan yang pernah diwiridkan oleh Syekh Abdul Rokan Al-Khalaq Syabandi. Jadi itu tadi termasuk bisa diwiridkan. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya, supaya kita di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tidak dibimbing oleh nafsu kita. Berapa kali? Boleh 100 kali, boleh 1000 kali, kita olah dia untuk kita baca dalam wirid-wirid kita. Hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah kali kita berbuat kebaikan-kebaikan dan susah kita berbuat yang jahat. Tapi apabila kita dibimbing oleh nafsu kita, mudah kita berbuat jahat. Untuk berbuat kebaikan ada saja halangannya. Mau ke nosah, datang tamu. Tak jadi. Ada saja, mudah saja Allah memberikan halangan-halangan itu.
Oleh karena itu tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, di antara cara kita dapat dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, wiridkan doa Rasulullah, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Mudah-mudahan kita dapat dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita sambung pada hikmah yang ke-122. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.